Selanjutnya kita ada narsum ketiga. Ini saya mengenal beliau sejak saya jadi presiden mahasiswa di salah satu kampus negeri di Sumatera. Beliau yang memberikan ide dan gagasannya karena saat itu beliau juga baru pulang dari studi S2 begitu, kalau nggak salah. Tolong diingetin Prof, saya memanggil beliau Prof karena secara akademik beliau memang pakar begitu ya, pakar di administrasi bisnis dan sebagainya. Beliau juga yang sampai hari ini yang mensupport dan memberikan spirit terkait pengembangan perusahaan di Veritrust begitu. Ya, narsum 3 ini adalah orang-orang yang tidak lepas dari kehidupan saya untuk terus berkembang begitu. Kepada mungkin Mas Adi minta tolong Prof Unang minta untuk jadi co-host agar beliau bisa slide share sendiri. Saya persilahkan kepada yang terhormat, yang terpelajar, dan yang saya muliakan, Profesor Unang Mulkan untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih. Di unmute dulu, Prof. Ya, bisa terlihat ya slide-nya. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Darda ya. Saya grogi nih di tengah-tengah para pegiat SDM dan apalagi ada Pak Baskara dan Pak Ahmad Muklis yang saya akui ini senior sekali gitu ya bagi saya, yang baru sebetulnya juga mengarah pada kecintaan ya atau ketertarikan di dunia SDM. Jadi yang pertama tadi sudah banyak sebetulnya dibahas ya. Sebentar ya. Oke. Jadi karena sudah ada top speaker di awal dan kemudian speaker di kedua gitu ya. Jadi saya hanya sebagai untuk summary sebetulnya. Plus juga ingin menambahkan beberapa hal saja yang sesuai memang apa yang saya tekuni sekarang. Kebetulan saya di SDG Center, Sustainable Development Goal Center di Universitas Lampung. Meskipun hari ini saya juga sebetulnya di Bogor, jadi saya mobile antara Bogor ke Lampung seperti itu ya. Jadi apa namanya termasuk commute. Nah tadi sudah diceritakan Pak Baskara juga apa digital era ini juga apalagi pandemi memudahkan kita dimanapun kita berada, kita juga masih produktif untuk bekerja. Yang saya hormati Pak Baskara Agung Wibawa, kemudian juga yang saya hormati Pak Ahmad Muklis Yusuf, ada Pak Nafiuddin Latif, Pak Enji Azizi. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan Pak Darda, kawan diskusi waktu di kampus. Betul, sejak waktu itu pasca saya pulang dari Belanda di 2011 kalau nggak salah, tapi hanya sebentar saja, berapa bulan, 3 bulan saya di Indonesia, kemudian saya langsung lanjut lagi untuk studi S3. Jadi saya sebetulnya juga baru pulang gitu kan dari studi di 2018, relatif baru, dan sekarang ditunjuk untuk menjadi kepala SD Center. Jadi ketertarikan di SDM ini sebetulnya juga karena background pendidikan saya yang di business administration, kemudian juga saya ambil MBA waktu di Belanda terkait dengan corporate strategy and economic policy, tetapi saya mengambil lebih banyak pada faktor SDM-nya. Kemudian juga yang menarik di waktu saya S3, waktu di Stirling di Skotlandia, kebetulan riset saya adalah terkait dengan corporate culture. Jadi saya meneliti di 4 perusahaan tambang. Jadi 2 diantaranya adalah BUMN kebetulan, kemudian juga yang satu adalah national private, kemudian yang satu lagi adalah multinasional. Nah ini sama persis banyak hal sebetulnya temuan dari riset saya
sangat match dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Muklis Yusuf tadi, gitu kan, terkait coaching, mentoring, kemudian beberapa mekanisme yang digunakan oleh perusahaan di sektor HR, kemudian juga di corporate culture, tapi lebih spesifik ke ethical corporate behavior juga, gitu ya. Nah, tadi juga disampaikan banyak hal, tapi kita akan lebih memfokuskan, ini saya nggak akan banyak di faktor ini, di challenges beberapa atau akibat dari COVID-19 ini ya. Jadi saya membaginya pada apa namanya tantangan di 3 aspek. Yang pertama pastinya adalah economic shock gitu ya. Ini saya ambil dari publikasi tahun ini ya, terbaru dari ACC et al. Innovative Human Resource Management Strategies During the COVID-19 Pandemic. Jadi mohon maaf saya bukan praktisi di SDM maupun juga bukan seorang mentor ya, tapi saya lebih suka dipanggil peneliti seperti itu, karena saya juga akan senang sekali untuk mendapatkan masukan dari praktisi. Dan sebetulnya panggilan profesor belum pantas untuk apa namanya ditujukan ke saya gitu Pak Derda. Jadi karena apa namanya profesor bagi saya itu sebagai apa namanya sebuah amanah besar gitu kan, dan saya sepertinya belum layak untuk itu. Saya harus masih banyak belajar dan melakukan penelitian. Nah, di economic shock ini, kalau kita lihat, kita comot di konteks HR seperti itu. Jadi pastinya increasing unemployment gitu ya. Itu sudah pasti. Banyak sekali aspek-aspek ekonomi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Baskara. Saya tidak akan mengulangi atau membahas lebih detail karena kita akan banyak diskusi nantinya. Nah, yang kedua ini yang menarik ini, udah mulai nih banyak aspek-aspek HR-nya. Jadi change of social behavior. Nah, ini secara faktanya kita masih PPKM ya, prohibition of large gathering on social distancing. Kita masih di situ. Kemudian, nah ini juga tadi 2 narasumber sebelumnya menyampaikan increase work at home gitu kan. Banyak sekali sekarang kita bisa bekerja di rumah. Tapi lagi-lagi saya pernah melakukan riset tahun lalu, akhir tahun lalu dengan UCLG ASPAC Asia Pasifik di 5 provinsi di Indonesia. Nah ini ternyata juga ada sejalan nih dengan si AZC di 2021 juga tentang mental health problem. Ini depresi dan sebagainya gitu ya, karena ada meme banyak sekali di kita itu meskipun WFH tapi hampir 24 jam kita bekerja gitu ya misalnya. Tadi Pak Baskara menyampaikan selesai meeting jam 10, itu juga saya alami juga. Apalagi sekarang ini semacam kayak, ini yang pengalaman saya ya, uncontrolled schedule seperti itu. Jadi saya menyebutnya banyak sekali karena kita relevansinya dengan stakeholder atau pemangku kepentingan yang lain gitu ya. Jadi masing-masing membuat jadwal dan bertabrakan banyak sekali. Apalagi kalau kita di kampus harus serving tridharma gitu ya, harus riset, harus mengajar, harus community service, itu kemudian juga kita juga harus apa namanya bekerja sama dengan partner-partner yang lain. Nah ini sangat apa namanya menjadi tantangan sendiri. Nah kemudian tantangan ini yang saya akan fokuskan ya di konteks level organisasi, yang saya pikir ini sangat relevan apa yang disampaikan oleh Pak Baskara tadi dan Pak Ahmad Muklis, plus juga beberapa praktisi SDM ini juga saya yakin memahami ini semua, bahwa staff safety itu jadi fokus banyak perusahaan ya, kemudian unemployment, underemployment, kemudian meskipun WFH dan beberapa limited work solution gitu kan, as a result of workflow disruption. Jadi apa namanya, meskipun banyak kebijakan yang sekarang sudah diarahkan pada WFH, tetapi tetap yang namanya juga manusia dan teknologi, kemudian hubungannya dengan tadi work-life balance gitu kan, ini juga menjadi PR. Nah, kemudian juga akibatnya reduce employee motivation, itu juga apa namanya mungkin juga
banyak sekali gitu ya terjadi. Nah ini memang belum saya pribadi belum melakukan riset yang mendalam tentang itu. Reduced salary ini juga masih apa namanya tanda tanya, tetapi juga ada banyak hal di level middle upper level ini juga banyak sekali penurunan bonus dan sebagainya yang intinya banyak difokuskan untuk recovery pandemi COVID-19 ini, apalagi di BUMN juga spiritnya lebih ke sana. Nah, kemudian juga additional cost of hiring new employees ini harus menggunakan platform yang digital seperti itu. Kemudian juga disruption yang diakibatkan oleh infeksi di COVID-19 ini. Nah, ini saya nggak tahu di institusi yang lain, tapi kampus saya sendiri sangat banyak sekali kolega yang mendahului kita gitu ya. Jadi banyak hal yang kita lost di sana gitu kan. Terkait dengan kinerja dan sebagainya yang awalnya kan kalau di kampus itu salah satu KPI-nya juga banyaknya profesor atau apa expert di bidangnya, tapi banyak sekali kolega kita juga apa namanya terkena COVID-19 kemudian juga mendahului kita meninggal, sehingga kita juga di sana di sektor menurunnya pakar atau profesor. Kemudian juga staff absent dan transfer tadi juga bagaimana kita menilai kehadiran juga tidak hanya face to face ataupun physical, tapi juga sudah IT. Nah ini saya summarize saja bahwa akhirnya penggunaan teknologi itu penting, kemudian tetapi juga kita harus memanage bagaimana secara psikologis dari tenaga kerja maupun human resource yang kita miliki. Ini semuanya harus dipikirkan dalam level organisasi tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat situasi pandemi ini ada beberapa fakta yang human resource management itu harus face, kemudian tackle gitu ya. Yang intinya sebenarnya tetap harus ada performance of organization gitu ya. Jadi kinerja organisasi itu masih harus tetap nggak akan bergeser gitu. Jadi tadi disampaikan Pak Baskara juga dimanapun saya pikir ya, apalagi BUMN, kemudian juga kami di institusi pendidikan juga KPI-nya tetap ini nggak diturunkan gitu ya. Malah kadang-kala harus naik diadaptasikan dengan konteks pandemi ini. Nah ini bagaimana kita harus menyikapinya. Challenges tadi ada 3 aspek tersebut, tapi challenges di organizational level ini relevan sekali dengan HR. Dan the use of cyberspace ini kan artinya work from home, kemudian penggunaan teknologi ini memunculkan decision making yang relevan ini seperti apa kira-kira. Kemudian penggunaan assessment dan data yang bersifat digital itu sangat penting. Artinya kalau kita lihat semua tantangan kemudian juga semua aspek yang bersifat strategi atau solusi yang seperti ini ya, misalnya tetap fokus pada memastikan health and well-being, kemudian create creative fun activities gitu kan untuk employees gitu kan, karena harus tidak bisa mungkin duduk di depan komputer dari pagi sampai sore, tapi harus apa kira-kira yang bisa untuk membuat variasi. Nah, artinya semuanya itu bagi perusahaan, saya pikir main task atau main goal-nya adalah memaintain survival gitu ya. Dari kondisi semua tantangan ini, gimana bisa survive gitu kan, kalau di konteks organisasi. Survive tetapi juga welfare ini ya, kesejahteraannya tetap. Kemudian artinya menggunakan manajemen itu secara efektif ini. Jadi ini yang kita apa namanya haruslah ke arah sana seperti itu. Nah, kalau untuk di sektor HR, saya pikir tadi sudah banyak diceritakan, tetapi saya ingin di pertemuan ini karena ini juga basisnya adalah apa yang saya geluti sekarang ini terkait dengan isu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Agenda 2030. Nah, saya pikir ini juga penting ya untuk dikontekstualize ya, dikonekkan dengan HR gitu kan. Dan saya yakin PGN juga fokus di sana. Ini juga kebetulan sekali 2 hari lalu atau
kemarin sebetulnya, ya kemarin mungkin saya saking banyaknya agenda jadi lupa karena saya kemarin kebetulan meeting dengan PGN Lampung ya, kemudian dengan beberapa peneliti dari Jepang. Ini apa namanya unik ya sebetulnya, mereka dan kami juga ingin membuat semacam industrial disaster management gitu ya. Karena kita fokus di SDGs, kemudian banyak isu yang terkait dengan climate change gitu ya. Tapi toh juga fokusnya adalah people oriented gitu, atau juga yang di area HR. Nah ini kami melihat isu kayak semacam disaster risk reduction itu tidak hanya bersifat alam saja, tapi juga sosial maupun juga non alam dan non sosial yang sifatnya seperti COVID-19 ini gitu ya. Tapi kita melihatnya di klaster industri ini masih belum ada penanganan secara kolektif seperti itu. Jadi para peneliti Jepang ada sekitar 4 institut dari sana, kemudian di fundingnya dari Japanese government, ingin melihat itu bersama kami di SAS Lampung. Tapi yang menarik ini PGN yang menjadi motor di situ ya, ingin dengan kami gitu ya. Jadi ada aspek industri, kemudian juga dari akademisi dan research center yang ada di Jepang. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham, atau bagi yang mahasiswa mungkin di sini yang join belum familiar dengan isu tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi pasca MDGs di 2000 sampai di 2015, yaitu Millennium Development Goals yang hanya berfokus pada isu kemiskinan, kemudian juga kesehatan. Nah, saat ini agenda global diarahkan sejak 2016 sampai 2030 diarahkan pada lebih detail pada pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan yang direpresentasikan dengan 17 tujuan pembangunan yang seperti di slide ini, dari no poverty sampai pada goal 17 partnership for the goal. Nah, apa pertanyaan besarnya relevansi dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara global kemudian diturunkan ke nasional, apalagi nasional sudah ada peraturan presiden tahun 2017 yang menugaskan Kementerian Bappenas untuk menjadi leading sektor untuk apa namanya agenda ini yang berkoordinasi dengan daerah dan tentunya dengan para pemangku kepentingan, karena terakhir kemarin di minggu lalu kami juga membahas ini dengan Bappenas, banyak sekali metrik-metrik yang juga perlu sumbangsi atau kontribusi dari private sector atau juga apa namanya industri seperti itu. Nah ternyata memang sangat relevan, plus juga dari CSO atau Civil Society Organization. Nah, apa relevansi itu? Menurut saya perlu apa namanya kita lihat lagi relevansi human resource management gitu ya dengan SDGs ini. Kalau kita lihat konsep SHRM, Sustainable Human Resource Management gitu ya. Jadi sebagai core-nya di sini gitu ya. Tadi Pak Ahmad Mukhlis sudah banyak menyinggung bahwa kemampuan kita harus juga lebih pada social awareness dan responsibility kita pada society gitu ya. Nah, ternyata juga human resource di perusahaan itu juga memiliki kontribusi besar untuk itu gitu ya. Jadi tadi tidak hanya menjadi apa namanya trainer saja atau lewat training gitu ya, tapi juga mentorship itu juga ada di situ. Jadi mulai muncul sustainable human resource management, kemudian beberapa hal yang memang kita harus pupuk di sana, yang core-nya adalah individual antecedent atau faktor individu yang memang sangat penting sekali dalam pencapaian human resource management yang berkelanjutan, kita bilang seperti itu. Jadi harus ada semacam empati juga, ada self efficient atau kita altruism kita ada gitu ya, solidaritas sosial juga harus ada.
Nah, ada semacam juga behavior voluntarily. Nah, dari saya balik cerita terkait dengan hasil riset saya di 2012 sampai 2017 ya, karena saya defend itu di tesis S3 saya di 2018 awal. Itu menarik ya, karena beberapa BUMN maupun private sector nasional dan internasional juga menerapkan banyak hal terkait apa namanya mentorship, kemudian juga ada yang mereka sebut juga value talk ini ya. Jadi saya cerita sedikit temuan waktu di lapangan waktu itu. Ada sebuah perusahaan yang beroperasi di Kalimantan dan beberapa cabang di Sulawesi juga yang di tambang batu bara. Ini mereka ada value talk ya. Jadi 1 minggu sekali sebelum mulai gitu ya, maksudnya bekerja di hari Senin pagi 30 menit misalnya ada satu yang ditugaskan untuk membacakan cerita yang bisa dikonekkan dengan corporate value atau beberapa misi perusahaan. Kemudian juga mendiskusikan itu. Jadi 30 menit untuk meremind masing-masing karyawan semua bagian. Jadi skopnya kecil-kecil tapi itu serentak dan itu di-lead oleh HR department gitu ya. Jadi message yang disampaikan ke mereka itu di-create oleh HR department kemudian disebar ke seluruh divisi. Kemudian mereka di masing-masing divisi hanya small people number of people itu sedikit orang saja misalnya 10 sampai 15 mendiskusikan itu. Jadi waktu itu face to face karena belum COVID-19 gitu ya. Jadi efektif sekali mereka mengkonekkan cerita yang di relevansikan dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan seperti itu. Misalnya bagaimana membumikan kejujuran atau integritas di perusahaan, pakai cerita misalnya klub bola di Jerman misalnya kan, bagaimana tetap mengaku untuk meskipun orang tidak wasit tidak menipuit gitu kan, tapi juga dia karena menyentuh bola kemudian raise hand bahwa dia memegang bola dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat unik dan masuk lebih ke memori seperti itu ke karyawan. Kemudian akhirnya sampai pada organizational antecedent gitu ya. Jadi HR berfungsi ada kolektif identity, kemudian nah ini yang menarik waktu itu juga saya konekkan dengan teori-teori yang berbau saya sebut moral imagination, jadi imajinasi moral seperti itu. Jadi saya lihat banyak sekali di kita ke anak-anak kita kadang-kala push mereka untuk mereka harus memiliki imajinasi yang kreatif seperti itu. Tapi kadang-kala kita lupa untuk encourage atau mendorong mereka untuk memiliki imajinasi moral gitu ya, berimajinasi tapi hal-hal yang terkait dengan moralitas seperti itu masih belum gitu kan. Nah, jadi moral imagination itu penting banget juga dilakukan dalam konteks sustainable human resource management. Nah, yang terakhir itu juga ada outcome di sana. Di outcome ini nantinya kalau kita konekkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada 17 goal tadi, kalau kita mapping itu ada 4 goal yang bisa kita sasar. Nah, misalnya di goal ke-8 decent work and economic growth, jadi pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi nih. Kemudian juga di SDG 10 reduction of inequality at work, jadi mengurangi kesenjangan dalam dunia kerja atau di dalam tempat kerja. Dan di SDGs 12 responsible resource consumption and production, bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan konsumsi dan memproduksi sesuatu. Ini relevansinya sangat kuat antara konsumen dan produsen. Dan di SDGs 17 tentunya tadi juga disampaikan oleh Pak Mukhlis terkait dengan partnership, kerjasama dan teamwork gitu ya, lintas sektor kolaborasi. Jadi ini juga ada revitalisasi terkait dengan global partnership ya. Kita bisa translate ini juga ke dalam mikro dan makro level juga bisa. Nah,
ini bisa dicek sendiri di website. Saya tidak akan banyak membahas detail satu persatu. Tapi kalau kenapa kita tadi melingkan ke target SDG 8 gitu ya, yang sebetulnya korporasi atau industri itu juga mampu untuk memberikan kontribusi yang sangat kuat gitu ya. Misalnya kita lihat di 8.2 gitu ya, bagaimana target global itu economic productivity melalui diversifikasi, kemudian juga fokus pada high value added and labor intensive sector gitu. Tadi Pak Baskara sudah melihatkan contoh-contoh dari PGN untuk memberikan atau fokus pada high value added and labor intensive sector ini, meskipun di rumah tapi tetap produktif seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat di sini 8.5 misalnya tadi disebutkan terkait dengan disabilities, dan ini juga bagaimana kita memberikan pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki gitu ya. Dan BUMN sekarang juga sudah banyak sekali memberikan contoh untuk ke beberapa leadership itu diisi oleh perempuan dan sebagainya. Nah ini menarik, plus juga terkait dengan labor union, federasi union labor gitu ya, serikat pekerja. Ini banyak sekali yang bisa dilihat di sini, dikaitkan di sini 8.7 misalnya terkait dengan apakah perusahaan tersebut masih menggunakan atau sudah tidak menggunakan child labor, kemudian juga bagaimana proses rekrutmen, kemudian bagaimana terkait dengan women migran dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang bisa detail dilihat nantinya, apakah juga di 8.B ini misalnya terkait dengan International Labour Organization. Jadi panduan-panduan ILO apakah juga sudah diterapkan di situ. Nah, juga terkait dengan target 10, di goal 10 kita bisa melihat banyak target yang perlu dicapai dan banyak sekali perusahaan bisa memberikan kontribusi yang saya yakin 10.2 ini misalnya. Social, economic, and political inclusion di tempat kerja ini tidak membedakan pekerja berdasarkan jenis kelamin, kemudian juga suku, kemudian ethnicity, kemudian agama dan sebagainya. Ini sangat penting. Nah, kemudian juga target yang tadi di 12, goal 12 ini sangat penting ya, meskipun di HR, tapi kalau kita lihat life cycle production kemudian dan sebagainya, dengan adanya WFH dan kemudian juga platform-platform digital itu sebetulnya membantu sekali mereduce pollution, karena yang di SDG 12 ini banyak sekali membahas masalah waste juga ya. Kemudian kalau banyak sekali paperwork yang akhirnya kita shifting ke digital, ini banyak sekali membantu untuk pencapaian dari SDG 12 ini. Nah, kemudian juga di target SDG 17 tadi memobilisasi resource yang dimiliki oleh, kalau ketika di konteks organisasi levelnya apa saja yang dimiliki oleh semua divisi untuk mensupport pada pencapaian goal ini, goal semuanya ya. Kalau di konteks perusahaan kita bisa sustainable human resource management-nya tadi seperti apa gitu kan. Goal untuk mencapai kinerja atau performance yang tetap tinggi itu apa saja gitu ya. Nah, sehingga ada pola koordinasi yang baik dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bisa akhirnya kita tahu bahwa kita sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19, tadi terkait dengan capaian SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan tetap harus berkontribusi karena ini amanah PBB dan Indonesia sudah sign juga gitu kan, di antara hampir 200 negara, plus juga presiden dan juga secara kementerian juga memberikan mandat juga. Nah, apalagi di konteks ini kita juga harus memperlihatkan bahwa HR bisa memberikan kontribusi, dan kontribusi mereka ini biasanya kalau kita lihat di website perusahaan itu masuk di dalam sustainability reporting mereka atau annual report mereka yang mereka susun dan dikonekkan dengan beberapa indikator capaian dari sustainability report mereka. Nah, kalau kita bisa mapping ini, mungkin berbeda perusahaan, berbeda konteks atau kondisinya gitu ya. Nah, tapi
yang kita lihat ini ya, kalau kita biasanya ke people oriented, meskipun ada requirement yang tinggi di vertikal ini, kalau kita bisa lihat di grafik ini, tuntutan untuk kita lebih pada pencapaian KPI tetap tinggi, teknologi juga harus advance terus gitu ya. Dan kita juga nggak tahu nih, far from certainty gitu ya, masalah teknologi ini juga era disrupsi gitu ya. Sebelum selesai kita adaptasi dengan teknologi ini, udah muncul teknologi baru. Nah, artinya kita ini di konteks kompleks gitu ya. Jadi lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu seperti itu. Jadi sudah bukan simple lagi, tidak chaotic. Kalau chaotic kita nggak banyak tahunya gitu ya. Tapi kita masing-masing di perusahaan ada lead bank ya, atau research and development gitu, R&D-nya gitu juga ada di sana yang memberikan input, dan terus connect dengan human resource juga. Maaf, Kak Unang, bisa diperbesar nggak, Bang? Ini. Kak Unang bisa Kemudian diperbesar? di konteks nah artinya apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh dua narasumber pertama tadi, tetap harus, meskipun situasinya adalah kompleks, kita harus tetap pada goalnya apa nih gitu kan. Kalau kita goal di konteks level organisasi berarti misi-misi yang harus tercapai apa. Kalau di konteks perusahaan yang profit oriented berarti juga harus profitable gitu kan. Nah, fokus harus ke sana, tentunya dengan adopsi kebiasaan yang baru, kemudian harus terukur impact tadi. Saya sangat setuju bahwa data harus bicara di sana. Kemudian ini sangat, saya pikir ini saya tidak akan menjelaskan detail karena sudah banyak sekali HR practitioner, bagaimana agile HR dream itu tetap harus berpegang pada ini semua gitu ya, meskipun tetap harus kita improve lagi, tapi kita apalagi tadi disebutkan bahwa kita harus selektif juga nih karena resource kita terbatas, kemudian juga kondisi pandemi COVID-19 doable gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan saat ini gitu ya untuk tetap maintain apa yang kita harus achieve dan survive gitu kan, harus survive. Nah, kemudian juga ritme kita harus, pace-nya harus sama, semuanya kita harus bisa beradaptasi, kemudian juga bisa mampu untuk di Monef gitu ya, evidence based practice, transparan. Kami di SDG juga kalau saat ini kita nggak bisa untuk turun lapangan untuk melakukan Monef, kadang-kadang juga meng-create dashboard baru gitu ya, sehingga bisa diisi secara remote gitu ya. Nah, ini juga sangat membantu sekali. Kemudian juga beberapa value creation yang harus kita tingkatkan, ini juga kaitannya dengan inovasi. Apa yang kita bisa dari HR ini, mungkin tadi juga inovasi yang sangat efektif untuk rekrutmen, kemudian mentorship itu seperti apa, dipakai aplikasi mungkin secara digital, kemudian semuanya harus kita manage untuk pace-nya sama untuk mencapai goal organisasi, yaitu performance yang diharapkan ya. Nah, karena tadi bicara masalah people centric, jadi ada employee centric approach gitu kan, dan kita harus tahu bahwa meskipun pemangku kepentingan HR itu tidak hanya satu saja yaitu perusahaan, tapi juga community, ada lagi kalau kaitannya dengan bisnis pipeline-nya kan berarti insurance company, kemudian juga dengan customer juga. Nah, kita harus lebih men-share beberapa konteks, yaitu manusia kita harus jadikan fokusnya gitu ya, manusia sebagai fokus. Nah, kemudian juga ini saya sangat senang sekali, sering kali saya pakai Ikigai filosofi gitu ya, dan ini buat mahasiswa juga sangat pas gitu ya, apalagi juga buat newcomer di konteks industri, kira-kira passion kita apa gitu ya, apa yang kita cintai gitu ya, kita harus cari dulu gitu ya, what you love, kemudian what you are good at gitu ya, passion kita, kemudian misi kita sebetulnya juga apa. Nah, profesi what you can be paid for gitu kan. Jadi kita kira-kira karena kita harus survive juga gitu ya untuk secara economic life gitu, kita juga bisa survive secara ekonomi. Nah, kemudian kita juga apa yang dunia perlukan sebetulnya, what the world needs gitu kan.
Nah, ini yang kita harus rangkum dalam kita sebagai konteksnya bisa employee maupun bisa entrepreneurs gitu ya, ataupun di konteks student masih juga bisa. Nah, ini kita juga bisa lebih mengikuti proses, mungkin step-stepnya juga lebih terstruktur. Nah, kalau di konteks organisasi, bahwa COVID-19 kemudian konteks juga harus kita tujukan ke arah SDGs tercapai, maka pilihannya mana ini? Apakah organisasi kita sebagai mesin atau sebagai living organism yang terus bergerak seperti itu? Nah, tentunya kita kalau di konteks sekarang haruslah adaptif, fleksibel, kemudian juga sangat memfasilitasi, tidak hanya bersifat top down gitu ya, tapi tadi saya sangat setuju HR ini lebih pada konteks untuk empowering dari employee yang kita miliki. Nah, ini juga berarti kita sangat yakin bahwa kalau di konteks organisme tadi, itu kan makanya kita corporate culture kita harus kita mulai dengan bagus kalau ingin membangun bahwa organisasi kita menjadi sebuah organisme atau makhluk hidup yang terus beradaptasi ya, sehingga kita akan mampu untuk mengkontribut pada specific measurable outcome dengan time frame yang kita miliki. Nah, mungkin itu sebagai pemantik diskusi ya, saya tidak memberikan atau secara detail, tapi saya ingat tadi juga saya senang sekali banyak hal yang saya pelajari dari Pak Baskara dan Pak Ahmad Mukhlis, dan saya teringat dengan Jack Ma ya, terkait dengan kategorisasi life cycle ya manusia gitu ya. Misalnya Jack Ma membaginya ke dalam beberapa term gitu ya. Misalnya sebelum 20 tahun kita fokuskan hidup kita untuk belajar, kemudian juga menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian di umur 20 sampai 30 misalnya kita juga fokus pada tidak harus bergerak di big company gitu ya, tapi kita yang terpenting adalah who can we follow gitu ya. Jadi mentor, kita harus mencari atau mendapatkan mentor yang pas. Nah, saya pikir ini Mas Abdul Darda ini beruntung ini kan mendapatkan mentor yang pas tadi mungkin di usia 20-30 tadi berinteraksi dengan Pak Agung, kemudian dengan Pak Mukhlis gitu juga. Nah, Cikma juga bilang 30 sampai 40 ini kerjakan apa yang kalian sudah dapatkan gitu ya. Kemudian juga menjadi independen, mandiri gitu kan. Saya nggak tahu umur Mas Darda sekarang berapa, 30 sampai rentang 40 gitu kan. Nah, terbukti ada Veritas ini secara independen mampu untuk memanage sendiri gitu ya, melit organisasi untuk berkembang nantinya. Nah, kemudian dari 40 ke 50 di situ kita sudah fokus dengan apa yang kita core kompetensi kita gitu kan. Saya yakin ini sudah difokus di Pak Agung gitu ya sebagai expert di sana, dan 50 sampai 60 nih saya nggak tahu Pak Ahmad Mukhlis ini di usia berapa, tapi kalau prediksi saya 50 sampai 60 berarti bekerja dengan anak-anak muda ini kan. Jadi mungkin saya bisa tebak makanya beliau sangat spiritnya untuk berinteraksi dengan kaum muda seperti itu. Nah, 60 ke atas kita sudah bisa untuk banyak berinteraksi untuk sosial, kemudian untuk komunitas, kemudian juga dengan keluarga, anak cucu dan sebagainya gitu ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berkontribusi pada society tadi. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu, meskipun sebetulnya hidup tidak inline seperti itu, banyak challenges, tapi kita insya Allah semoga bisa memaintennya. Terima kasih banyak kesempatannya, kita bisa untuk nanti follow up dengan diskusi. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih kepada yang terhormat dan yang saya muliakan, yang terpelajar Prof. Unang Mungkan yang tadi berkaitan. Jadi Prof. Unang ini nggak pernah lepas dari isu tentang SDGs begitu, karena
beliau memang punya kepakaran tersendiri di wilayah itu, makanya ada yang kemudian dikombin antara HRM dengan SDGs, pemenuhan terhadap 17 klausul SDGs begitu. Nah, ini sejalan dengan apa yang kemudian didiskusikan oleh Pak Baskara dan Pak Mukhlis Yusuf.